salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat anak-anak? Jangan lupa anak-anak mengisi daftar hadir dulu. Dan marilah pertemuan pagi hari ini kita awali dengan doa. Silahkan ambil sikap doa, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa selesai. Anak-anak, kita sudah menginjak ke pertemuan keempat, di mana pada pertemuan pertama anak-anak saya ajak untuk mengenal pemetaan materi dan rencana penilaian. Pada pertemuan kedua anak-anak mengenal alat-alat reproduksi yang dimiliki manusia yang diawali dengan pembelahan sel. Pertemuan ketiga yang kemarin diberi tugas untuk mengenal lebih lanjut organ-organ reproduksi pada laki-laki dan manusia. Sedangkan pada pertemuan ini kalian akan saya ajak untuk mengenal penyakit pada sistem reproduksi manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu agar kalian mampu memahami berbagai penyakit pada sistem reproduksi manusia sehingga dapat menjaganya dengan baik. Tujuan yang kedua, kalian mampu membuat artikel tentang berbagai penyakit dan kelainan pada sistem reproduksi dan upaya menjaga kesehatannya. Anak-anak, perlu kalian ketahui beberapa penyebab kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi antara lain 1. Bakteri, 2. Jamur, 3. Virus. Sedangkan cara-cara penularan penyakit pada sistem reproduksi ini antara lain bisa terjadi pada orang tua yang terinfeksi kepada anaknya, terutama ibu hamil, atau mungkin melalui transfusi darah orang yang terinfeksi. Bisa juga melalui gaya hidup yang tidak baik, seperti gaya hidup seks bebas, atau dengan penggunaan jarum suntik untuk narkoba. Oleh karena itu anak-anak, hindarilah hal yang ketiga ini. Adapun kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi antara lain 1. Gonorrhea atau disebut GO. GO ini disebabkan oleh sejenis bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya ada rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita, dan bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir, ini terlebih pada ibu yang hamil dan mengalami kelainan ini. Yang kedua, sifilis atau raja singa. Coba anak-anak perhatikan gambar di sebelah kanan. Ternyata penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Gejala awalnya hanya ditandai dengan luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya di daerah kelamin, dan dapat menyerang serta menyebar organ-organ lain sehingga bisa menimbulkan kerusakan organ tersebut. 3. Herpes simplex disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Sedangkan daerah yang diserang biasanya di daerah genitalia luar, anus atau vagina. Gejala awalnya gatal, pedih, kemerahan pada kulit daerah kelamin, kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil yang kemudian memecah dan menimbulkan luka. Kadangkala penyakit ini sering kambuh. Yang keempat, AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang dinamakan HIV, Human Immunodeficiency
defisiensi virus. Yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh kita atau imunitas. Dan sampai saat ini belum ada vaksin pencegahnya serta obat yang dapat diandalkan untuk menyembuhkannya. Biasanya dalam waktu 5-7 tahun penderita seperti orang sehat dan baru terdiagnosis setelah kekebalan sangat berkurang. Berlangsung 3-6 bulan. Ditandai dengan datangnya beberapa penyakit. Kelainan berikutnya keputihan, biasanya terjadi pada wanita. Penyebabnya adalah infeksi jamur Candida albicans, bakteri atau virus, dan bisa juga karena kebersihan bagian vagina kurang terjaga. Cirinya adalah adanya cairan berwarna putih kekuningan pada bagian vagina. Cairan itu dapat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan menyebabkan rasa gatal. Pada laki-laki terjadi epididymitis, yaitu peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Tanda-tandanya ada rasa nyeri disertai pembengkakan salah satu testis. Perhatikan gambar ini, ada pembengkakan. Bagaimanakah dengan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi? Anak-anak, ini merupakan salah satu langkah kita untuk mengagungkan Tuhan dengan menjaga sistem reproduksi sebaik-baiknya. Saya lanjutkan dengan faktor-faktor yang dapat mencegah penyakit pada sistem reproduksi antara lain. 1. Gunakan CD atau celana dalam yang berbahan katun dan tekstur lembut. Hindari bahan yang panas sehingga tidak menyerap keringat, apalagi bahan yang ketat atau celana jeans yang ketat. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih setelah BAK atau BAB. Buang air kecil atau buang air besar dan keringkan sisa air dengan tisu atau handuk. Langkah ketiga, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. 4. Memotong rambut di daerah organ reproduksi bila sudah panjang. Dan 5. Pada perempuan yang menstruasi, mengganti pembalut 5-6 jam. Bagi perempuan lagi, hindari sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner terus-menerus. Dan langkah berikutnya, rajin berolahraga dan banyak konsumsi buah dan sayur, serta hindari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba yang disuntikan atau transfusi darah dari orang yang sudah terinfeksi. Sehingga penting bagi kalian anak-anak yang masih remaja, yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa dengan banyak berdoa, banyak berpuasa. Yang kedua, menjaga pergaulan dan pilihlah gaya hidup yang sehat agar tidak terjebak pada seks bebas. Langkah 3, dapatkan informasi yang tepat untuk kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Tidak lupa, silahkan mendekatkan diri pada orang tua untuk menemukan informasi tentang kesehatan reproduksi. Akhirnya anak-anak, pembelajaran hari ini telah usai. Kalian saya beri tugas selanjutnya, yaitu membuat artikel tentang berbagai penyakit atau kelainan dan upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi pada manusia minimal 10 macam. Adapun pengumpulan tugas dapat melalui Google Classroom atau WA. Demikian
pembelajaran pagi ini. Selamat pagi, tetap semangat, selamat melanjutkan tugas berikutnya. Terima kasih.